Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua pendengar Radio Prima yang ada dimanapun. Untuk spradik-spradik semuanya, di hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023 Ria bertugas. Dan malam hari ini selain tadi program Popis, kita di talk show Radio Prima. Dan talk show-nya seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi, terkait dengan pelatihan juru sembelih halal atau Juleha Bangka Belitung ya. Dan malam hari ini kita juga mengajak pendengar Prima semua untuk bergabung yang pengen tanya-tanya ataupun ingin mengetahui lengkap terkait dengan pelatihan juru sembelih halal atau Juleha Bangka Belitung ya. Dan telah hadir di malam ini narasumber kita di studio saat ini ada Abang Faisal. Selamat malam Abang Faisal. Selamat malam Mbak. Oke, selamat malam. Miring kayaknya mic-nya. Oke. Abang Faisal ini selaku ketua panitia Juleha atau juru sembelih halal ya. Dan ada Mas Nanang. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selaku ketua Juleha Bangka Belitung ya. Baik, untuk malam ini kita bersama kedua narasumber, yaitu Abang Faisal dan juga Mas Nanang. Kita akan mengetahui seperti apa sih juru sembelih halal Juleha Bangka Belitung. Kalau ngomongin masalah sembelih, ini berarti sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Betul. Dan di mana itu tentunya ada pelaksanaan sembelih hewan kurban ya. Mas Nana dan juga Abang Faisal. Nah, untuk yang pengen mengetahui tentang mungkin cara-cara segala macam ataupun hal-hal terkait dengan sembelih hewan kurban ya, bisa gabung ke Radio Prima ataupun mendengarkan siaran talk show kita malam ini. Baik, sebelum kita lanjut lengkap untuk tema kita malam ini tentang Juleha Bangka Belitung, pengen tahu dulu nih ya, seperti apa sih juru sembelih halal atau Juleha gitu. Mas Nanang atau Abang Faisal boleh? Oke, Mas Nanang silakan. Iya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih, alhamdulillah kaum muslimin Radio Prima FM dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang juru sembelih halal Bangka Belitung. Apa sih dasarnya sebetulnya tentang juru sembelih halal Bangka Belitung? Jadi kami perkumpulan yang sudah legal berbadan hukum ya, tertanggal 12 Maret 2021 ya. Akte notarisnya Juleha Bangka Belitung. Jadi perkumpulan ini memang fokus kita untuk dakwah dan sosial, begitu, edukasi tentang penyembelihan halal, Mbak. Jadi tentang penyembelihan halal kita memang punya tanggung jawab sebagai seorang muslim gitu. Apalagi ini mendekati untuk Hari Raya Idul Kurban. Jadi selama ini mungkin sangat asing sih, kenapa kok namanya Juleha, itu jadi singkatan dari juru sembelih halal. Ya karena memang juru sembelih halal sendiri sebetulnya dasarnya adalah berbuat ihsan terhadap hewan sembelihan atau hewan ternak yang akan kita sembelih untuk dikonsumsi. Ya khususnya dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi Hari Raya Idul Kurban. Berharap itu perintah Allah dan Rasulnya untuk berbuat ihsan dalam penyembelihan, baik untuk sapi, kambing, unta, domba, atau mungkin sembelihan ayam di rumah begitu. Jadi selama ini kita dari tahun 2019 sudah melaksanakan pelatihan juru sembelih halal. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah sekitar 600 alumni pelatihannya. Dan yang ini tersebar di Pangkal Pinang, khususnya kemudian di Koba, di Bangka Barat, yang itu juga para pesertanya alhamdulillah
antusias. Oke. Ya, seperti itu mungkin untuk di awal tentang juru sembelih halal Bangka Belitung, Mbak. Oke, itu dia ya. Dan Juleha itu juru sembelih halal. Betul. Dan di mana ini sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya dan banyak diikuti se-Bangka Belitung ini. Sudah alumninya bedah. Alhamdulillah sudah Ratusan ya. Betul. Oke. Lebih dari 500 orang alumninya. Oke. Dan terkait dengan mungkin program kerjanya Juleha sendiri, selama ini apa saja nih program-program dari Juleha? Ya, kita ada sebelumnya mungkin menyampaikan secara struktural ya terkait dengan juru sembelih halal sendiri. Kita mempunyai bidang-bidang. Ada bidang humas yang berkaitan dengan program kerjanya bagaimana mengedukasi baik di sosial media. Kita punya sosial media nih, Juleha Bubble di Facebook atau IG bisa diikuti. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat atau memberikan informasi terkait dengan ihsan di dalam penyembelihan, kemudian menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan standar kompetensi juru sembelih halal. Karena juru sembelih halal sendiri kita mengikuti ada aturannya dari standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang ada 13 kompetensi ya, yang itu memang harus dimiliki oleh para teman-teman juru sembelih halal, yang memang dia harus memiliki persiapan yang matang, kemudian mental yang kuat gitu, dan APD ya. Jadi perlengkapan yang memang harus dipersiapkan gitu. Jadi ada 13 standar kompetensi kerjanya. Kemudian kita juga ada itu tadi bidang humas, bagaimana mengedukasi baik di sosial media maupun di yang lainnya. Kemudian kita ada bidang kaderisasi, pendidikan dan pelatihan. Dan ini salah satu program kerja yang terbesarnya adalah mengadakan pelatihan tiap tahun. Salah satunya adalah pelatihan juru sembelih halal yang sekarang di batch yang kelima atau yang periode yang kelima, yang memang ini dasar untuk para kaum muslimin khususnya yang ingin menyembelih hewan kurbannya sendiri. Bagaimana mempersiapkan diri secara mental, kemudian secara fisik begitu, sesuai dengan standar kompetensi kerja nanti di lapangan, sehingga tidak grogi, kemudian tidak salah begitu ya di dalam menyembelih, atau kemudian bisa berbuat ihsan terhadap hewan sembelihan. Nah, itu yang bidang pendidikan pelatihan. Yang terakhir adalah ada bidang dana usaha. Nah, ini bagaimana kita organisasi pasti membutuhkan anggaran, Mbak. Gimana perputaran anggaran ini adanya di dana usaha. Bagaimana kita bisa menjual. Dalam hal program kerjanya jual beli ya, kita ada jual beli kaos, kemudian peralatan penyembelihan seperti pisau, kemudian apron, ada lagi mungkin batu asahan begitu. Nah, itu semuanya dilakukan untuk menambah pemasukan untuk organisasi. Dan program-program kerja yang memang mungkin kita sifatnya edukasif ke masyarakat gitu, bagaimana kita bisa ke masjid-masjid, dan ini free, gratis bagi para DKM panitia kurban atau DKM masjid seluruh Bangka Belitung yang ingin mengundang kami, free, gratis. Silakan nanti bisa dihubungi di nomor HP yang tertera di media sosial Juleha Bubble untuk mengundang kita dalam rangka memberikan pemahaman tentang penyembelihan halal di seluruh daerah di masjid-masjid yang ada di Bangka Belitung. Begitu program kerjanya, Mbak. Itu program kerja dari Juleha ya. Banyak sekali dan itu sangat bermanfaat banyak untuk masyarakat yang ingin bergabung menjadi juru sembelih halal ya. Baik, dan untuk pendengar Prima, spradik-spradik semuanya yang nak gabung kasih pertanyaan boleh silakan ke nomor WA ataupun telepon Radio Prima 0811 711 1059 0811 711 1059 ya. Dan untuk yang gabung malam hari ini bisa WA Radio Prima ataupun langsung telepon nanti bersama Abang Faisal dan juga Mas Nanang yang akan menjawab pertanyaan. Dan untuk yang malam hari ini baru mendengarkan Radio Prima, selamat malam, dan kita berada di acara talk show bersama Juleha Bangka Belitung, dan ini merupakan sebuah pelatihan ya, juru sembelih halal atau Juleha Bangka Belitung. Dan tentunya untuk
pelatihan seperti ini ya, menjelang hari raya kurban nanti sudah banyak sekali diikuti dan sudah banyak sekali alumni dari pelatihan Juleha. Untuk yang pengen bergabung silakan nama dan alamat diketik untuk yang gabung dari WA. Baik, kemudian dari Abang Faisal nih selaku ketua panitia Juleha ya. Nah, untuk mungkin dari penjelasan terkait dengan penyembelihan hewan itu secara syar'i ya, seperti apa, bagaimana gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Mungkin untuk pertanyaan ini, Mbak. Jadi bagaimana penyembelihan hewan yang syar'i itu seperti apa? Nah, sebetulnya penyembelihan hewan yang syar'i itu adalah, jadi kita dalam berbuat seperti penyembelihan atau kegiatan kita dari awal sampai dari awal bangun tidur hingga kita tidur lagi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk bahkan masuk ke WC pun, keluar WC pun kita memiliki doa-doa tertentu sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana penyembelihan yang syar'i itu adalah ketika kita melakukan penyembelihan itu dengan baik atau dengan ihsan. Nah, dengan ihsan itu yang seperti apa? Jadi dalam sebuah hadis pun dijelaskan bahwa dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan untuk kalian itu berbuat baik dalam segala hal. Nah, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan ihsan. Nah, di sini dikatakan bahwa hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihannya. Nah, jadi penyembelihan yang sesuai syar'i itu sebetulnya bagaimana kita memperlakukan hewan itu ketika ingin disembelih itu dengan baik. Nah, dengan baik, dengan aturan-aturannya ada, misalkan seperti ada 3 yang harus terputus ketika penyembelihan. Yang pertama itu saluran tenggorokan, saluran nafas, dan yang ketiga itu adalah 2 aliran darah. Nah, ini harus dipastikan secara baik, secara benar bahwa ketika kita menyembelih itu harus terputus ketiga-tiganya. Nah, itu ketika berbicara ihsan juga di sini dikatakan bahwa di dalam hadis riwayat Muslim tersebut dikatakan maka senangkanlah hewan tersebut. Nah, pisau di sini yang digunakan harus tajam. Harus tajam. Karena ketika kita menyembelih itu dengan pisau yang tidak tajam atau kurang tajam, maka itu akan menyakitkan hewan. Mungkin kebayang ketika kita memotong daging, ketika kita tidak memiliki pisau yang tajam, itu akan mengiris dengan metode gergaji mungkin, Mbak. Berulang-ulang. Nah, itu menyakitkan bagi hewan. Nah, ketika pisau yang kita gunakan ini tajam, insya Allah itu mungkin bisa 1 kali tarikan itu bisa langsung terputus 3 saluran yang sudah sesuai yang disyariatkan tersebut. Nah, bahkan saya sendiri punya pengalaman, Mbak. Ketika pisau tajam tersebut terkena tangan atau terkena bagian dari tubuh, itu tidak akan merasakan sakit mungkin sekitar 5 menit. 5 menit itu tidak akan merasakan sakit, tetapi setelah 5 menit kemudian baru terasa, kalau bahasa kita itu nyer gitu. Nah, baru kerasa nyut, pedih atau mungkin linu. Nah, itu baru terasa. Bahkan pernah ketika saya menyembelih di rumah potong hewan, itu terkena bagian lengan sebelah kanan bagian siku. Saya baru sadar malah di rumah. Kok kalau pedih? Kena ya gitu ya. Kok pedih gitu kan? Pedih pas dipegang ternyata ada darah. Nah, itu mungkin yang disebutkan menyenangkan di sini adalah hewan itu ketika disembelih dia tidak merasakan sakit di bagian leher, tetapi ketika darah keluar, kesadaran berkurang. Nah, mungkin di situ ya mungkin yang bisa kita katakan adalah sakaratul maut bagi hewan tersebut. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua Juleha Babul. Mas Nanang. Iya. Sedikit menambahkan tadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Faisal selaku ketua panitia. Jadi sembelihan sesuai dengan syar'i itu disampaikan tadi berbuat ihsan ya, menyenangkan hewannya. Banyak di lapangan kita temui mungkin satu ketika menyembelih itu hewan yang masih hidup itu berdekatan dengan hewan yang akan disembelih atau dikuliti gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang coba kita edukasi ke teman-teman DKM panitia kurban agar
area ini dipisah gitu antara hewan yang akan disembelih dengan hewan yang lagi disembelih dan hewan yang sedang dikuliti atau diturunin dagingnya, itu tempatnya tidak satu sama lain, tidak berdekatan dan tidak terlihat oleh hewan itu. Karena betapapun hewan bisa melihat gitu kan, kalau temannya disembelih, dikuliti, itu punya insting yang memang juga berbeda, dan ini mempengaruhi tingkat stres. Jadi kalau hewan stres, dia akan mempengaruhi juga daging yang akan dikonsumsi. Biasanya akan darahnya itu warnanya hitam pekat itu. Nah, ini berhubungan dengan penyembelihan syar'i. Kenapa juga harus ditajamkan? Karena ini perintah Rasulullah. Jadi tajamkanlah pisaumu untuk menyembelih dan lakukan secepat mungkin. Ini dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita kaum muslimin di dalam menyembelih. Jadi ada metode baring gitu ya, yang kita lakukan untuk penyembelihan sapi, kemudian kambing. Ternyata Rasulullah mengajarkan di sembelihan kambing yang Rasulullah pernah sampaikan di hadis itu, beliau merebahkan di lambung kiri ternak begitu, dalam hal ini kambing gitu ya. Kemudian beliau menyembelih sendiri, tidak dipegangin orang dua, orang tiga begitu. Di dalam hadis begitu beliau sendiri, dan beliau mendekatkan kakinya itu di lututnya, di leher hewan sembelihan itu, dan beliau lakukan secepat mungkin. Kemudian beliau tidak boleh menganjurkan tidak boleh mengasah pisau itu di depan hewan yang akan disembelih. Nah, ini syarat bagaimana kita harus berbuat ihsan penyembelihan syar'i. Selain tadi 3 saluran yang harus terputus secara cepat begitu, agar proses kematian hewan itu juga cepat jadinya seperti itu. Kenapa harus cepat matinya, 3 saluran terputus? Karena itu tadi kaitannya dengan darah yang harus segera mengalir secepat mungkin, sehingga proses darah yang keluar itu membuat ternak bisa cepat kehilangan kesadaran, kemudian mati dan segera bisa dieksekusi berikutnya. Jadi memang dari mulai pemilihan hewan sendiri kita harus berbuat ihsan dalam hal ini. Bagaimana kita handling ya? Handling itu membawa hewan dari dia itu di tempat awal ke tempat eksekusi penyembelihan, kita jangan sampai dia stres begitu. Kemudian memang seharusnya tidak diganggu oleh banyak orang, karena memang hewan ini sebetulnya sifatnya koloni. Jadi hewan sapi, kambing itu dia kalau dipisahkan dari temannya itu biasanya teriak-teriak begitu. Seperti itulah, gelisah gitu ya. Biasanya kalau di lapangan kan ketika penyembelihan kurban itu ramai ditonton anak-anak dan sebagainya. Ini mungkin butuh diedukasi ke masyarakat begitu kan, agar hewan tidak stres. Mengurangi stres bagaimana itu tadi, tidak melihat temannya disembelih, tidak melihat temannya dikuliti. Orang yang membawa dia tempat eksekutor pun harus tenang, tidak boleh istilahnya dibawa lari-lari dan lain sebagainya. Ini agar tadi kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan sembelihan itu, kita upayakan semaksimal mungkin. Seperti itu mungkin tambahannya, Mbak. Baik, terima kasih untuk Abang Faizal dan juga Mas Nanang ya. Malam hari ini kita masih di program talk show Juleha atau Juru Sembelih Halal, di mana ini merupakan suatu pelatihan ya menjelang Hari Raya Kurban. Tentunya banyak sekali edukasi, informasi di malam hari ini akan dibagikan untuk semuanya, dan ini juga merupakan ajakan untuk masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan yang nantinya akan menjadi juru sembelih halal di kampung masing-masing nih ya Bang ya. Jadi untuk yang mungkin tahun ini pengen menjadi panitia atau menjadi juru sembelih di kampung kami nih Mbak, nah bisa ikuti untuk talk show malam hari ini, bisa bertanya juga. Oke, ini ada WA yang masuk nih, Mas Nanang dan juga Bang Faisal. Siap. Yang ditanyakan WA-nya nih, Juleha itu pribadi atau pemerintah atau apa nih? Untuk yang mengikuti pelatihan itu dari umur berapa gitu? Oke. Panitia silakan. Untuk yang mengikuti dari umur berapa? Jadi sebetulnya untuk persyaratan mengikuti umur berapa itu sebetulnya umur 15 tahun ke atas pun sudah bisa Mbak. Karena kemarin juga tahun kemarin ada yang ikut pelatihan itu anak SMA. Nah itu dia bisa ikut. Cuma untuk persyaratannya itu sebetulnya adalah seorang muslim, akhil balik,
Nah itu insya Allah sudah bisa mengikuti pelatihan. Oke. Nah untuk itu paling Mbak. Oke, itu untuk pelatihan bisa diikuti mungkin dari usia 15 tahun ke atas ya. Buat misalnya adik-adik yang masih pelajar ingin mengetahui seperti apa dari menjadi atau juru sembelih halal ini, bisa mengikuti pelatihan. Atau untuk yang mungkin lebaran tahun ini, hari raya kurban tahun ini, menjadi panitia secara langsung di kampungnya masing-masing, pengen mengetahui lebih lengkap. Nah biasanya kalau mungkin dengan cara biasa, nah ini lebih ihsan lagi ya masalahnya. Oke. Mungkin menambahkan sedikit tadi, selain tadi balik ya, persyaratan sebagai seorang juru sembelih itu berakal gitu. Jadi mungkin anak-anak kecil kenapa belum bisa ya, kaitannya dengan ini menggunakan senjata tajam kan. Selain dia harus berakal juga tadi kan balik gitu, selain muslim. Nah ini persyaratan yang sebetulnya sebagai seorang juru sembelih, atau dia syarat boleh menyembelih hewan begitu. Perempuan boleh nggak? Boleh. Ada boleh, ya? Hadisnya Rasulullah itu mengkonsumsi hewan sembelihan yang disembelih oleh seorang perempuan begitu ya. Iya. Jadi ketika dikabarkan bahwa hewan ini disembelih oleh perempuan, Rasulullah boleh menyampaikan kepada sahabat, makanlah, itu tidak apa-apa begitu. Jadi tidak hanya laki-laki, tapi gitu, perempuan juga boleh seperti itu. Hanya saja kebanyakan mungkin kalau perempuan kaitannya dengan takut, kasihan dan lain sebagainya, dan lebih banyak laki-laki yang melakukan ini gitu. Kemudian mungkin tadi Juleha itu punya pribadi atau pemerintah. Sebetulnya ini kita organisasi sosial, ya, perkumpulan yang memang secara resmi kita bentuk dari sebuah tanggung jawab sebagai seorang muslim, ingin menyampaikan sedikit ilmu, kemudian mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyembelihan halal, karena kita mengkonsumsi hewan atau daging dari penyembelihan ini kan konsekuensinya adalah ke halal atau haram. Jadi kalau penyembelihannya itu tidak benar, bisa mengakibatkan daging yang dikonsumsi itu menjadi haram. Ketika daging yang dikonsumsi menjadi haram, maka larinya tadi ujungnya nanti hadis Rasulullah menyampaikan ya, secuil daging dari konsumsi haram itu masuknya neraka seperti itu. Dan ini kita hati-hati sekali seperti itu, karena memang banyak di lapangan kita temui bagaimana sembelihan itu nggak ihsan, bagaimana mohon maaf belum mati 100% hewan, misalkan ayam kalau lihat di pasar, mohon maaf gitu ya, mudah-mudahan nggak ada di Bangka Belitung ini, itu langsung diceburin di air panas begitu, padahal dia belum mati kan, atau dia ditumpuk begitu. Dan ini yang kita coba edukasi ke masyarakat agar bagaimana hewan itu mati dulu, setelah mati baru dilakukan proses berikutnya, entah itu dicabutin bulunya atau dipotong kepalanya seperti itu. Jangan sampai dia belum selesai mati sudah dipenggal kepalanya. Nah ini yang seperti ini yang mungkin di masyarakat itu sekarang, dulu ya acuh tak acuh, sekarang alhamdulillah sudah diperhatikan seperti itu. Oke. Dan tadi yang sudah bergabung terima kasih banyak untuk 4942 ya. Masih ada satu lagi yang bertanya, boleh nih Mas Nanang? Boleh, silakan. Oke. Ini pertanyaan dari Bang Anto di Kelapa. Nah, Mas, apakah juru sembelih itu hanya khusus hewan kurban atau hewan yang dikonsumsi sehari-hari? Apa daging yang dijual di pasaran juga disembelih dengan juru sembelih halal? Ya. Baik, terima kasih Mas Anto di Kelapa, Bangka Barat ya. Jadi juru sembelih itu enggak hanya khusus hewan kurban saja. Memang momennya yang tepat saat ini penyembelihan itu, kita setahun sekali kita punya hari raya kaum muslimin atau udiyah atau kurban begitu ya. Ya, dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya menyembelih hewan kurban begitu. Memang momennya setahun sekali, tetapi sebetulnya ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kalau teman-teman punya ayam, ingin mengkonsumsi ayam, kemudian jauh dari penyembelihan yang ada di pasar, sembelih saja sendiri. Itu bisa dilakukan. Cukup sendiri misalkan menyembelih ayam,
kita sudah pernah buatkan video cara menyembelih ayam sendiri tanpa dipegangin orang berdua. Jadi ayam itu bisa dimasukkan di plastik sederhana, digantung begitu kepalanya di bawah. Kenapa harus digantung? Agar darahnya itu turun ke bawah. Turun ke bawah ketika disembelih, lehernya tuntas darah. Dan ketika tuntas darah ini mudah-mudahan bakteri dan lain sebagainya juga tidak cepat berkembang biak begitu terhadap daging si ayam ini. Jadi tidak hanya sapi, kambing ketika hari raya kurban, tapi juga di rumah-rumah kaum muslimin, Bapak Ibu yang ingin mengkonsumsi daging ayam bisa menyembelih sendiri. Bagaimana caranya bisa ditonton di Facebook atau IG Juru Sembelih Halal Babel begitu ya. Kemudian daging yang dijual di pasaran juga disembelih Juru Sembelih Halal enggak? Alhamdulillah, daging 95% yang ada di rumah potong hewan di milik pemerintah, UPT milik pemerintah di Air Mawar itu disembelih oleh Juru Sembelih Halal. Alhamdulillah. Ya, jadi sejak 2019 kita bekerja sama dengan UPT Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pangkal Pinang, bekerja sama. Bagaimana mereka punya rumah potong hewan yang menyembelih adalah Juru Sembelih Halal. Karena memang persyaratan rumah potong hewan itu harus memiliki minimal syaratnya punya juleha yang bersertifikat. Begitu. Jadi alhamdulillah untuk sekitar Pangkal Pinang jangan ragu, insya Allah kalau penyembelihannya yang di rumah potong hewan dilakukan oleh Juru Sembelih Halal. Oke, begitu, baik. Mbak. Terima Mas kasih Anto. untuk Mas Nanang penjelasannya, untuk Mas Anto yang ada di Kelapa Babar ya. Baik, kita akan lanjut untuk talk show malam hari ini terkait dengan pelatihan Juru Sembelih Halal atau Juleha Bangka Belitung, tetap di program talk show Radio Prima. Oke, malam hari ini kita lanjut lagi di talk show Radio Prima terkait dengan pelatihan Juru Sembelih Halal atau Juleha Bangka Belitung ya. Juleha bukan nama orang tapi Juru Sembelih Halal. Kita masih bersama dengan Abang Faisal, Ketua Panitia Juleha, dan juga Mas Nanang selaku Ketua Juleha Bangka Belitung. Ingin bertanya-tanya tentang pelatihan Juru Sembelih Halal ataupun tentang hal-hal terkait dengan hewan sembelih, bisa gabung ke Radio Prima malam ini di nomor WA ataupun telepon langsung ke Radio Prima 0811 711 1059. Telepon dari WA pun bisa ya. Oke, dan malam ini kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya karena masih banyak sekali pertanyaan terkait dengan pelatihan Juru Sembelih Halal atau Juleha. Nah, untuk yang mungkin harus dikuasai ya atau kompetensi dasar dari seorang juru sembelih itu dari awal mungkin sampai dengan akhir itu seperti apa nih untuk yang harus benar-benar dikuasai? Bang Faisal. Kalau untuk kompetensi dasar menjadi seorang juru sembelih halal itu sebetulnya emang sudah diatur oleh pemerintah ya, Mbak. Misalkan di dalam peraturan ini, jadi di dalam SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu nomor 147 tahun 2022 itu sudah direvisi, yang tadinya 13 kompetensi dasar sekarang menjadi 10. Sebetulnya ini hanya penyederhanaan saja dari 13 menjadi 10 tersebut, tetapi isinya sebetulnya masih sama aja, Mbak. Jadi yang pertama itu untuk menjadi seorang juru sembelih halal itu harus menerapkan syariat Islam. Syariat Islam tersebut ya salah satunya seorang muslim melakukan penyembelihan itu dengan mengucapkan tasmiyah Bismillah Allahu Akbar, seperti itu. Nah, itu yang ditekankan ketika uji kompetensi itu berlaku, diuji ya? Jadi ketika kemarin saya mengikuti juga itu diberikan pertanyaan, tetapi bahkan pengalaman dari beberapa teman yang sebelumnya itu betul-betul dites dari mulai sholat, dari mulai bacaan sholat itu dites semua, Mbak. Jadi betapa pentingnya menerapkan syariat Islam tersebut. Nah, yang kedua itu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu
bisa dibilang misalkan untuk APD, alat pelindung diri. Ya, seperti misalkan sarung tangan anti sayat, sepatu boot, helm mungkin kalau misalkan dibutuhkan di lapangan, kacamata, Google untuk kacamata itu dibutuhkan semisalkan untuk mengantisipasi darah yang kena mata. Nah, masker itu dibutuhkan untuk di lapangan. Apron itu untuk melindungi baju atau celana kita dari darah. Nah, terus yang untuk ketiga itu mengkoordinasikan pekerjaan. Jadi mengkoordinasikan pekerjaan dengan teman ini sangat penting juga, Mbak. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penyembelihan dari mulai handling hewan hingga merebah hewan dan menetapkan hewan tersebut mati, ketika kita tidak punya partner yang mungkin sejalan dengan apa yang kita mau, itu akan berbanding terbalik dengan tujuan yang kita mau. Betul. Nah, ini jadi pentingnya mengkoordinasikan pekerjaan ini adalah yaitu tadi agar pekerjaan kita betul-betul sesuai dengan ritme yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, untuk yang keempat itu menerapkan hygiene sanitasi. Nah, itu sebetulnya lebih ke kebersihan, untuk lebih ke lingkungan hidup sehat seperti itu, Mbak. Lalu menyiapkan peralatan penyembelihan. Nah, menyiapkan peralatan penyembelihan itu yaitu tadi pertama pisau itu harus kita siapkan betul-betul tajam, diasah dengan menggunakan batu asah, dan disiapkan itu sebelum penyembelihan. Jadi sudah betul-betul kita mempunyai senjata untuk menyembelih tersebut. Nah, yang ke-6 itu melakukan pemeriksaan fisik hewan. Nah, melakukan pemeriksaan fisik hewan ini tujuannya untuk memeriksa hewan ini cacat atau tidak, Mbak. Untuk memeriksa apakah hewan ini sakit atau tidak. Nah, ini kalau misalkan untuk kurban itu kan memiliki syarat-syarat tentang hewan yang layak, yang bisa menjadi syarat untuk kurban. Misalkan ada 4 itu hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: mata buta, pincang, kurus. Satu lagi apa, Mas? Intinya cacat ya. Cacat ya. Cacat. Nah itu ketika misalkan satu lagi yang paling penting adalah cukup umur. Ya, cukup umur. Ya, atau musinah kita musinah sebutnya. Kalau di kambing itu 1 tahun usianya minimal. Iya, kalau sapi itu 2 tahun. Itu syarat yang boleh untuk kurban. Kemudian kalau akikah itu kan kambing usia 1 tahun, domba boleh 6 bulan. Nah, itu syarat yang disyariatkan sebagai hewan sembelihan untuk udhiyah, untuk kurban begitu, Mbak. Itu mungkin menambahkan sedikit jadi terkait dengan kompetensi juru sembelih halal. Jadi juleha itu kerja tim sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi juleha itu kerja tim, tidak sendirian. Jadi bagaimana ketika memilih tadi sapi yang disampaikan oleh Om Faisal, kemudian menerapkan higienitas, kemudian bagaimana nanti merebahkan di lapangan, itu kerjanya tim, paling tidak 2-3 orang begitu ya. Karena kalau sendirian pun jarang yang mampu, dan ini juga bahaya buat keselamatan si juleha sendiri begitu ya. Karena di lapangan biasanya kita menyembelih nggak hanya 1 ekor, bisa lebih dari 3 ekor sapi begitu kan, atau 5 ekor kambing begitu. Dan ini membutuhkan fisik yang prima. Jadi jangan sampai hewan yang mau disembelih kitanya selesai menyembelih itu KO begitu kan. Nah, ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja tadi. Seperti itu mungkin. Baik. Itu untuk yang harus dikuasai dan juga kompetensi dasar untuk seorang juleha ya. Satu pertanyaan lagi yang masuk ke WA Radio Prima. Ini dari Ulis di Petaling. Bang, saya pernah konsumsi daging ya, daging akikah. Kenapa ya ada rasa dan bau perengusnya? Apakah karena salah pengolahan dalam penyembelihan hewan? Baik, jadi terima kasih pertanyaannya Bang Ulis di Petaling ya, Mendo Barat. Terkait dengan daging kambing atau domba yang perengus, sebetulnya ada beberapa faktor ya. Pertama, memang diawali dari penyembelihannya. Memang penyembelihannya kalau dia tidak memiliki kompetensi di dalam menyembelih hewan kambing atau domba,
itu jadi kalau kambing itu punya hormon perengus memang. Jadi proses penyembelihan itu secepat mungkin dan tidak boleh stres. Jadi di kami alhamdulillah sudah mungkin sebulan itu lebih dari 150 ekor menyembelih kambing akikah begitu ya. Jadi memang kita diajarkan bagaimana menyembelih satu ekor kambing secara sendirian, satu orang sesuai dengan kompetensi kerjanya. Kemudian bagaimana setelah penyembelihan tadi 3 saluran harus cepat terputus, itu juga harus segera selesai mati itu harus segera dipotong kepala dan kaki depan 2, Mbak. Jadi ini mempengaruhi hormon bau perengus tadi begitu. Itu dari sisi penyembelihan. Yang kedua dari sisi boning atau pengulitan. Jadi pengulitan kemudian boning ini tidak boleh dia bercampur, misalkan tangan kiri memegang kulit kemudian masuk ke dalam daging dan lain sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana ini juga harus bisa teknik memisahkan pengulitan si kulit kambing itu agar dia tidak menempel pada daging. Kemudian juga bagaimana mengeluarkan jeroan, misalkan saluran kantong kemih begitu ya, tidak mengeluarkan cairannya ke daging yang menyebabkan dia berbau perengus. Atau jeroan tadi, babat dan lain sebagainya itu jangan sampai dia mengeluarkan ke daging. Nah, itu yang bagian di karkasing atau boning. Berikutnya sebetulnya di masaknya. Jadi tadi penyembelihan, karkasing, prosesnya kemudian dimasak. Memang kalau daging kambing ini yang saya alami dimasak itu paling enak digulai ya, atau direndang. Jadi ini mempengaruhi rasa begitu ya. Kalau orang Bangka senangnya di lempah kuning begitu kan. Ini bumbu juga mempengaruhi bagaimana dia proses masak itu bau perengus atau tidak. Biasanya kita direbus dulu, setelah direbus baru nanti dicuci dengan air biasa, tidak dicuci dulu sebetulnya. Jadi daging merah itu, daging merah baik daging sapi maupun daging kambing itu sebetulnya begitu selesai di karkasing itu tidak boleh dicuci. Jadi langsung direbus saja begitu. Itu bisa seperti itu. Apalagi kemarin ketika ada penyakit PMK itu sebaiknya langsung direbus gitu kan dengan suhu tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini proses-proses ini yang harus dilakukan ketika memasak daging kambing agar mudah-mudahan tidak bau perengus begitu. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, terima kasih untuk Kak Ulis tadi sudah bergabung bersama Radio Prima untuk pertanyaannya. Terima kasih ya. Baik, untuk berikutnya nih terkait dengan mungkin dari Juleha ini sendiri kan ada pelatihan sebelum menjadi mungkin juru sembelih di kampung masing-masing gitu ya. Nah, seperti tadi mengulang penjelasan di awal ya, mungkin latar belakang dan tujuan perlunya adanya pelatihan ini. Biasa kan kalau dulu mungkin dari otodidak, mungkin melihat orang tua seperti itu ya, seperti ini cara-caranya. Tapi sekarang sudah ada pelatihan, sudah ada sistem-sistemnya sendiri seperti apa. Nah, mungkin Abang Faizal bisa menambahkan. Untuk pelatihan ini, Mbak, jadi bagaimana ke masyarakat itu adalah kami sebetulnya mempunyai tujuan tersebut untuk mengedukasi ya masyarakat itu agar sebetulnya mengenal bagaimana penyembelihan itu sesuai syariat. Nah, kenapa dilakukan pelatihan? Ya seperti kita ketahui mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kita belum peduli mungkin ya, Mbak, dengan yang namanya penyembelihan ini yang sesuai syariat. Nah, dengan adanya Juleha ini kita ingin mensiarkan penyembelihan secara syariat ini ke pelosok-pelosok daerah atau ke teman kita sendiri, ke keluarga kita sendiri, agar siapapun sebetulnya bisa menyembelih, termasuk tidak hanya di kurban, tidak hanya di momen Idul Adha, tetapi ya seperti tadi yang dibilang oleh Mas Nanang adalah ketika kita ingin menyembelih ayam di rumah untuk konsumsi sendiri pun itu bisa dengan dilakukan sendiri. Nah, itu bagaimana kenapa kita melakukan pelatihan ini ya, agar masyarakat ini tahu akan ilmu
dan bisa melakukan praktek sendiri juga, Mbak. Nanti kita akan ada praktek untuk penyembelihan sapi, penyembelihan kambing, untuk penyembelihan ayam pun insya Allah kita akan ada nanti. Nah, jadi ya itu mungkin salah satu ininya, Mbak. Mungkin ditambah oleh Mas Nanang. Iya. Sedikit tambahannya, intinya ada 3 hal kenapa kita melakukan pelatihan edukasi. Yang pertama adalah agar masyarakat khususnya Bangka Belitung tahu gitu ya, sebagai seorang muslim punya kewajiban atau tanggung jawab perintah Allah dan Rasulnya di dalam penyembelihan. Selama ini mungkin kita abai bagaimana kita mengkonsumsi daging, agar daging itu yang kita konsumsi paling wajib pertama adalah halal. Yang pertama halal, yang kedua itu utuh, atau yang ketiga sehat, yang berikutnya adalah aman. Jadi kalau di pemerintahan itu ada yang namanya asuh ya, aman, sehat, utuh, halal. Kalau di kita di Juleha dibalik itu, halal, haus jadi halal, aman, sehat, utuh gitu. Jadi tujuannya tahu, kemudian berikutnya adalah mau ya, mau melakukan penyembelihan ini sebagai seorang muslim, punya tanggung jawab agar konsumsi daging di keluarganya itu betul-betul sesuai dengan syariat, dagingnya halal dan higienis tadi gitu. Yang terakhir adalah mampu, jadi tahu, mau dan mampu. Bagaimana bisa melakukan penyembelihan secara mandiri, bisa diedukasi di masyarakat, di keluarganya dan di masyarakat. Dan ini memang tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim begitu. Begitu mungkin. Oke, baik. Nah, ini nanti di pelatihannya siapa nih mungkin yang bisa mengikuti pelatihan tersebut nanti? Ya, pelatihan juru sembelih halal ini bisa diikuti oleh seluruh kalangan, khususnya kaum muslimin di Bangka Belitung. Kita tahun kemarin juga ada peserta dari Belitung 3 orang begitu yang datang untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi kami mengajak kepada kaum muslimin, khususnya para sohibul kurban yang punya niat tahun ini akan berkurban baik kambing maupun sapi, bahwa ternyata Rasulullah itu menyembelih hewan kurbannya sendiri, tidak didampingi oleh DKM atau panitia. Jadi Rasulullah itu riwayatnya sekitar menyembelih lebih dari 60 ekor domba atau kambing itu dilakukan sendirian tanpa diwakili. Begitu ke 60 atau ke sekian ekor itu baru diserahkan ke para sahabat begitu. Jadi ini sebetulnya sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak diwakilkan oleh DKM atau panitia kurban, tapi sohibul kurbannya lah yang memiliki niat baik ingin kurban tahun ini kambing maupun sapi, disunahkan menyembelih sendiri. Jadi saatnya para sohibul kurban kaum muslimin untuk mempersiapkan diri dalam rangka ya tadi siap mental, bagaimana berani menghadapi hewan yang kita sembelih, kemudian istilahnya tega begitu ya dalam tanda petik itu ketika menyembelih, karena memang kurban itu bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim begitu kan diperintahkan untuk menyembelih putranya, itu kan sejarahnya dari itu seperti itu. Jadi Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menyembelih sendiri. Jadi kalau kemarin oh iya ya ternyata menyembelih itu sunnahnya sendiri, betul. Jadi ini penting pelatihan untuk mengedukasi tadi, mengajak kepada kaum muslimin bisa menyembelih sendiri. Dan nanti kita selain teori praktek di lapangan, insya Allah kita akan praktek di rumah potong hewan, yang itu bisa menguatkan mental, mempersiapkan perlengkapan peralatannya penyembelihan di rumah potong hewan. Yang sapi, yang kambing kita beberapa teman-teman memiliki usaha akikah, itu bisa ikut praktek penyembelihan di teman-teman yang memiliki usaha akikah. Begitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk pelatihannya sendiri nih barangkali bisa disampaikan ke seperadik-seperadik Bangka Belitung, kapan, di mana, jam berapa gitu. Oke. Untuk pelatihannya sendiri Mbak, itu insya Allah kita akan melaksanakan di tanggal 21 Mei tahun ini. Jadi masih ada waktu kurang lebih 5 hari lagi. Nah, hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Jadi untuk pemateri itu kita akan membahas masalah fikih penyembelihan dan fikih kurban. Itu akan dibahas dan
dipapar jelas oleh pemateri, oleh Ustadz Aidil Hafizallah Ta'ala. Dan untuk masalah bagaimana penyembelihan hewan dengan ihsan itu akan dipaparkan oleh pakarnya, yaitu Dokter Hewan Supratikno. Beliau ini salah satu dosen di IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, jadi masih ada waktu 5 hari ini. Ayo, saya sebagai ketua panitia pelaksana mengajak abang-abang, kakak-kakak yang ingin menyembelih hewan kurbannya sendiri, atau nanti ingin menyembelih ayam di rumah, atau menyembelih kambing mungkin untuk akikah anak-anaknya nanti. Ayo ikut pelatihan Juleha Batch 5 ini. Insya Allah bakal banyak materi yang kita dapat, banyak bisa praktek juga langsung untuk penyembelihan sapi, penyembelihan kambing, penyembelihan ayam juga insya Allah bisa. Nah, itu batas terakhir pendaftaran insya Allah di hari Jumat jam 9 malam. Di hari Jumat batas pendaftaran. Betul. Ya. Baik, untuk lokasi atau tempat pelatihan. Ya, lokasinya kita melaksanakan kegiatan ini di LPMP, Mbak. LPMP, ya, LPMP Provinsi. Baik. Itu untuk yang mendaftar nanti ada biaya pendaftaran kah? Betul. Atau mungkin apa yang include didapatkan dari para peserta? Jadi dengan biaya 300.000 insya Allah yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat, lalu bisa mendapatkan kaos kegiatan Juleha Batch 5, mendapatkan materi-materi soft copy dari pemateri, bisa juga nanti ikut praktek, Mbak. Langsung juga praktek juga. Ya, langsung. Jadi di lapangan nanti insya Allah kita akan menyembelih 2 ekor kambing, lalu melakukan perebahan sapi. Nah, untuk di hari-hari berikutnya hingga hari H pelaksanaan Idul Kurban itu insya Allah kita bisa melakukan praktek bagi peserta yang ikut tahun ini, bisa praktek di rumah potong hewan atau di tempat teman-teman kita yang mempunyai usaha akikah. Siap. 300.000 itu sebetulnya murah loh, bapak-bapak, abang-abang, Mbak. Jadi kami pernah melakukan pelatihan juru sembelih halal di Batu Malang, itu biayanya 7,5 juta. 7,5 juta begitu. Jadi diajarkan bagaimana cara menyembelih sapi, bagaimana ibadah tadi, standar kompetensi kerjanya, kemudian nyembelih kambing, nyembelih ayam, dan di betul-betul diuji kompetensi kita. Dan itu memang sebetulnya kalau 300.000 murah sekali. Karena kita 7,5 juta waktu itu dengan biaya pribadi, belum ongkos pesawat dan lainnya gitu. Kami lihat juga teman-teman di Jogja itu mengadakan 950.000 gitu. Dan ini bermanfaat ya, yang namanya ilmu insya Allah kita kembalikan kepada teman-teman peserta. Ya, karena ada konsumsi di situ, ada tadi kaos di situ gitu kan, akan kita kembalikan kepada peserta. Dan juga untuk pemateri yang memang kita datangkan spesial dari Institut Pertanian Bogor, Dokter Hewan Supratikno yang memang ahli di bidang penyembelihan halal beliau. Gitu. Baik. Nah, nanti juga dapat sertifikat juga ya. Betul sekali. Iya. Untuk pelatihan untuk pelatihan juru sembelih halal atau Juleha Bangka Belitung nanti insya Allah di hari Minggu atau Ahad 21 Mei 2023. Dan ini nanti akan banyak sekali materi yang disampaikan bersama Ustadz Aidil Putra dan juga Dokter Hewan Supratikno ya. Baik, ini dengan biaya pendaftarannya cuma Rp300.000 per orang. Baik, untuk yang sudah bergabung terima kasih banyak malam hari ini. Barangkali juga untuk yang malam ini penutup di program talk show kita bersama Juleha untuk spradik-spradik semuanya terkait dengan pelatihan juru sembelih halal. Mungkin dari Mas Nanang dan juga Abang Faisal, harapan dan juga yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan Juleha ini, silakan. Iya, kami berterima kasih sebelumnya dari Juru Sembelih Halal Bangka Belitung mewakili teman-teman pengurus, khususnya untuk Radio Prima yang sudah memfasilitasi acara kita pada malam hari ini. Dan kami mengajak khususnya bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak kaum muslimin yang ada di Bangka untuk bisa mengikuti pelatihan juru sembelih halal yang insya Allah akan dilaksanakan 21 Mei hari Minggu atau Ahad di gedung LPMP atau BPMP Provinsi Bangka Belitung. Insya Allah
ini acara yang sangat bermanfaat yang tiap tahun kita akan adakan, dan mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat tentang penyembelihan halal untuk konsumsi daging yang halal untuk diri kita dan keluarga. Oke. Itu saja, Mbak. Iya, oke. Untuk Mas Nanang selaku Ketua Juleha Bangka Belitung dan juga Abang Faizal Ketua Panitia Juleha, terima kasih banyak untuk waktunya, Terima kasih. informasinya yang sangat banyak sekali ya, dan ini juga memberikan satu edukasi untuk teman-teman spradik-spradik di pendengar Radio Prima semua, dan mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar nantinya. Amin. Oke, dan tentunya setiap tahun akan diadakan terus untuk Juleha ini ya. Semoga lancar dan sukses untuk acaranya. Amin. Baik, terima kasih. Dan untuk program talk show kita malam ini Senin tanggal 15 Mei 2023 cukup sampai di sini ya. Dan Ria bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.